Nona, kamu memikirkannya terlalu banyak. Orang yang melindungi presiden di sisinya sudah sangatlah banyak. Dia tidak membutuhkan aku lagi untuk melindunginya, ucap Tono. Orang yang melindungi dirinya memang banyak, tetapi aku juga ingin menggunakan kemampuanku sendiri, ucap Orila tersenyum. Kak Tono, kamu seharusnya bisa membantuku. Abang Hanselnya berada di tempat terang, dan orang yang ingin menyakiti dia semua berada di kegelapan, seperti kata pepatah. Pistol itu susah disembunyikan, dan panah sulit untuk dicegah. Abang Hanselnya berada di tempat yang begitu mencolok. Semua pergerakannya bisa dilihat oleh seluruh rakyat. Dan orang-orang yang ingin menariknya ke bawah tentu saja terus mengawasinya dengan erat. Jika dia hanya berkata jika suatu hari orang yang berada di bawahnya melakukan kesalahan dan terdapat orang yang memiliki niat buruk berniat untuk menyakitinya, bagaimana? Jika dia sudah menyiapkan orang untuk melindungi Abang Hansel di sisinya, jika seandainya pengawas Abang Hansel gagal menurunkan tangannya, maka masih terdapat kekuatan di balik kegelapan. Dan orang yang ingin berbuat sesuatu kepadanya menjadi tidak begitu mudah untuk melakukannya. Tono merasa sulit. Nona, tugas kami adalah melindungi Anda. Orila tersenyum dan berkata, ayahku menyuruh kalian untuk melindungi aku, bukan? Maka ayah juga sudah pasti akan menyuruh kalian mendengarkan perkataanku, iya kan? Tono menganggukkan kepalanya. Orila kembali berkata, maka sekarang aku menyuruh kalian untuk melindungi presiden. Tidak boleh membiarkan dia menerima luka sekecil apapun. Ini merupakan perintah, bukan untuk berdiskusi denganmu. Jangan melihat umurnya yang masih muda dan memiliki wajah yang begitu imut. Pada saat Orila sudah mengeluarkan sikap seriusnya tanpa mengeluarkan amarah. Takutnya ini juga diakibatkan karena dirinya yang tumbuh besar dengan keluarga Tanjaya dan juga sering berada di sisi ayahnya. Dan tubuhnya sedikit banyak memiliki bayangan ayahnya. Tono tidak dapat membantah dan menjawab dengan patuh. Baiklah Nona. Orila pun memberikan senyumannya dan berkata, Kak Tono, terima kasih. Tunggu aku sudah pulang dari pusat bencana, aku akan mentraktirmu makan. Tono selalu saja menjawab dengan serius. Ini sudah merupakan hal yang sepatutnya kami kerjakan. Orila tersenyum dan tertawa. Kamu juga tidak selisih seberapa jauh denganku. Jangan selalu berwajah begitu serius di hadapanku. Menjadi seseorang harus lebih bahagia. Jika tidak, nantinya tidak akan ada perempuan yang menyukaimu. Tanpa terasa, wajah Tono pun memerah. Maka aku akan pamit terlebih dahulu. Jika Nona memiliki perintah, Nona bisa kapanpun menghubungi kami. Oke, baiklah. Orila menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tono, mengenai masalah Nona Panesa, kamu juga harus tetap memperhatikannya. Jika ada yang bisa dibantu, maka kalian harus membantunya. Tono pun berkata, Nona, Anda tenang saja. Terdapat Tuan Presiden di sana. Dia pasti tidak akan membiarkan terjadi sesuatu pada Nona Panesa.
Iya ya, benar juga. Mengapa dia bisa melupakan jika Vanessa merupakan tunangan dari Abang Hanselnya? Dan karena dia memiliki status ini, Abang Hanselnya sudah pasti tidak akan hanya berdiam diri pada saat Vanessa sedang mengalami kesulitan. Tetapi sebenarnya, mengapa Abang Hansel ingin bertunangan dengan Vanessa? Sampai saat ini Orila masih tidak bisa mengetahuinya. Babi Imut, besok malam Kementerian Seni dan Sastra Negara akan mengadakan sebuah pesta, memberikan semangat kepada korban bencana. Dan kepada kita yang membantu korban bencana, aku dan Little Prince ingin menampilkan satu pertunjukan. Apakah kamu ingin bergabung? Atau jika kamu ingin menampilkan suatu pertunjukan seorang diri juga boleh. Yaya masuk dari luar ke dalam tenda, melihat Orila yang sudah merendam kakinya, masuk dan duduk di sebelah Orila. Sembari melepaskan sepatunya, sembari bertanya, "Aku tentu saja akan ikut. Hal yang begitu membahagiakan seperti ini, bagaimana bisa kekurangan diriku?" Tidak begitu mudah bisa merendam kakinya dengan menggunakan air panas. Orila dengan nyaman menjawab pertanyaan Yaya. Dahulu pada saat dia berada di rumah, dia bisa menggunakan air panas sesuka hatinya. Dia sama sekali tidak bisa terbayangkan jika hanya dengan merendam kakinya dengan air panas bisa terasa senyaman ini. Cerita ini merupakan drama yang sudah pernah kita bertiga lakukan. Tokohnya juga sudah dibagi, ucap Yaya. Aku sedang memikirkan, melihat untuk menambahkan tokoh yang seperti apa lagi. Kakak Yaya, jika seperti ini maka tidak usah menambahnya lagi. Aku akan menampilkan pertunjukan sendiri. Pada saat Orila berada di sekolahnya dahulu, dia sudah sangatlah sering melakukan pertunjukan. Oh, kamu ingin menampilkan pertunjukan seperti apa? Yaya bertanya penasaran. Kak Yaya, apakah aku boleh merahasiakannya? Dasar gadis kecil, jika kamu ingin merahasiakan sesuatu kepadaku, hati-hati jika kau sudah menikah dengan kakakmu, aku akan Kak Yaya, kamu jangan lupa. Jika kalian masih belum mengenal sama sekali, jika kamu berkata seperti ini, maka aku tidak akan mengenalkan kalian berdua lagi. Adik ipar, aku salah. Mohon kamu jangan sampai tidak mengenalkan kami berdua, ya? Baik, kamu harus berbuat baik kepada calon adik iparmu ini. Selanjutnya, pada saat kamu menikah dengannya, kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Yaya dengan cepat berjalan ke sisi Orila, membantunya memijit punggungnya. Adik ipar, apakah nyaman? Tidak buruk, lanjutkan. Orila masih belum selesai berkata, handphone yang berada di sebelahnya berbunyi. Dia mengangkatnya dan melihatnya. Kak Yaya, suami masa depanmu sedang menelponku. Benarkah? Wajah Yaya memerah. Dia bahkan tidak bisa bernapas. Seakan orang yang dia sukai pada pandangan pertama benar-benar menjadi suaminya. Orila mengangkat telepon dan terdengar suara Sebastian. Keluarga Sentul terjadi sesuatu. Tono pasti sudah memberitahukan kepadamu, bukan? Iya, dia sudah mengatakannya. Orila menggunakan nada yang sangat resmi. Sebastian kembali berkata, "Aku mempunyai informasi baru di sini. Apakah kamu ingin mendengarnya?" Jika kamu ingin mengatakannya, maka katakanlah. Jika tidak ingin mengatakannya, jangan menjualnya. Dia menelponnya bukannya karena ingin memberitahunya.
Untuk apa dia bertingkah seperti ini? Bukankah orang ini benar-benar membuat orang menjadi sangat kesal padanya? Sebastian berkata, tes urin Vanessa mengalami masalah. Terdeteksi seperti narkotika di tubuhnya. Orila menggigit bibirnya berpikir, membuat kesimpulan. Apakah ini kasus yang sengaja dibuat oleh seseorang? Bisa dikatakan seperti itu, jawab Sebastian. Orila kembali berkata, tetapi apa hubungannya denganku? Sebastian tertawa lalu berkata, bagaimana bisa tidak memiliki hubungan apa-apa denganmu? Jika Vanessa meninggal, maka kamu bisa terang-terangan bersama dengan Abang Hanselmu. Aku tidak pernah berpikir untuk berbuat hal seperti itu, ucap Orila. Tetapi tetap saja ada orang yang bisa berpikiran seperti ini, ucap Sebastian. Emangnya siapa? Tanya Orila. Sebastian pun menjawab, aku juga tidak tahu siapa, tetapi aku yakin cepat atau lambat mereka pasti akan memeriksa hingga kepada dirimu. Aku tidak pernah melakukannya. Aku juga tidak takut jika ada orang yang memeriksa, ucap Orila. Sebastian merasa sedikit marah. Orila, di dalam hatiku kamu bukanlah gadis yang begitu polos. Aku tahu, aku akan berhati-hati. Hal yang tidak aku lakukan jika terdapat orang yang ingin melakukan sesuatu jahat kepadaku. Hati Orila benar-benar mengetahuinya dengan sangat jelas. Meskipun dia tidak melakukannya, hanya dengan terdapat beberapa orang yang ingin melukainya, maka dia pasti akan bisa membuat bukti jika dirinya sudah menyakiti Vanessa. Meskipun dia sedang berada jauh di daerah bencana, tidak mungkin bisa turun tangan sendiri mencelakai Vanessa. Tetapi dia memiliki orang di sisinya. Di hadapan orang lain, dia bisa menyuruh mereka untuk melakukannya. Dia yang ingin bersama dengan Abang Hanselnya. Vanessa sudah pasti akan menjadi penghambat di antara mereka berdua. Dengan menyingkirkan Vanessa, maka dia bisa terang-terangan bersama dengan Abang Hanselnya. Jika dikatakan seperti ini, benar-benar terdengar jika dia yang memiliki motif pembunuhan. Terlebih lagi kebetulan sehari sebelum terjadi sesuatu kepada Vanessa, dia datang ke daerah bencana dan bertemu langsung dengannya. Dan hal seperti ini membuat dia memiliki kemungkinan untuk sengaja membuat jika dia memiliki bukti, jika dia tidak berada di tempat kejadian.